Hello everyone, Shalom. Shalom. Jumpa lagi bersama saya Eliana Tumetel di channel Mukjizat Itu Nyata. Pada hari ini saya kedatangan my sister in Christ. Mereka udah capek-capek lo datang ke sini untuk mau men-sharekan kesaksian yang bisa teman-teman dengarkan. Di samping saya adalah Nama saya Novita. Hai, saya Irma. Nama saya Rina. terima kasih semuanya. Big thanks juga buat Irma ya, karena telah menyempatkan hadir untuk kesini untuk share kesaksian yang bagaimana pertolongan Tuhan itu kepada Irma yang sangat luar biasa. Tapi ini kesaksian bukan kesaksian Irma saja, tapi ini kesaksian kita bersama karena ini bagaimana kita bersatu hati berdoa meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan Irma pada saat itu. Nah, untuk informasi, Irma itu masuk rumah sakit bulan Maret tanggal 30 2020 ya, Ir. Waktu itu Irma kena COVID-19. Nah, pada saat itu COVID itu masih parah-parahnya. Dokter juga nggak tahu ya, Ir ya, bagaimana obatnya, ininya, itunya. Jadi semuanya dokter itu nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, Irma itu 1 bulan, almost 1 bulan di rumah sakit dan 2 minggu memakai ventilator. Gila ya, penyakit itu susah sekali untuk disembuhkan. Tapi kita bersatu hati untuk berdoa. Saya, Novita, dan Rina, kita bersatu hati berdoa kepada Tuhan di kaki Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Irma dengan sempurna. Karena kita ini sudah bersahabat lama sekali ya. Kita juga sudah mengalami suka dan duka bersama-sama, suka berantem bersama-sama, menguatkan bersama-sama. Jadi dengan kejadian ini itu menguatkan persahabatan kita, dan kita lebih percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu mendengar loh doa kita. Kita ini orang-orang biasa, bukan orang terkenal, bukan orang hebat. Tuhan Yesus masih mendengar doa kita. Jadi Tuhan itu kalau menolong umatnya tidak pilih-pilih. Dia orang biasa, Tuhan Yesus nggak mau tolong. Orang terkenal, oke lah saya tolong yang ini. No. Tuhan Yesus menolong siapa saja yang percaya kepadanya, yang datang ke kaki Tuhan Yesus, meminta dengan iman kepada Tuhan Yesus. Begitu kan Yuri? Iya. Masih ingat bagaimana waktu si Irma masuk rumah sakit? Iya. Tidur dia di situ tuh. Iya. Kitanya deg-degan. Betul. Ya kan? Saya nggak pernah lupa ceritanya gimana, karena itu benar-benar membuat kita semua bersedih. Pertama-tama waktu kita dengar berita itu, kita semua shock. Karena teman kita, nurse kita, penasihat kesehatan kita, dia masuk rumah sakit dan dia pakai ventilator. Ini for your information, Irma ini RN loh di rumah sakit yang terkenal di Orlando ya. Iya, jadi bayangin seorang registered nurse sakit. Kita kalau konsultasi kesehatan, kita semua tanya dia, tapi ternyata dianya sakit. Kita sedih sekali. Kita coba untuk membantu Irma, gimana caranya? Karena kita juga dapat news kalau suaminya itu juga ke rumah sakit. Betul. 3 hari setelah dia dirawat. Jadi Irma, suaminya semua di rumah sakit. Di rumah sisa 2 anak Irma sama mamahnya Irma kan. Terus kita semua berkumpul, kita semua mencoba membantu Irma. Ada yang delivery food ke rumahnya Irma, ada yang beli online, drop di rumahnya Irma. Betul. Kita semuanya, bukan cuma kita aja sih, kita orang-orang lain juga di Florida, kita semua membantu Irma sebagaimana caranya, karena kita semua care sama Irma. Di samping itu kita juga, di antara kita ini Eli, Rina, dan saya, kita ada doa berantai tiap hari kan ya, tiap malam kita berdoa. Kita semua bersedih, kita menangis di kaki Tuhan, kita memohon kesembuhannya Irma. Bener kan ya Rin ya? Saat itu kita doa bersama. Betul. Udah setiap malam, tapi karena kita dengar Irma masuk harus di ventilator selama
ada selama 14 hari. Iya betul. Jadi keadaan Irma semakin memburuk saat itu, dan akhirnya kita punya doa berantai selama 24 jam. Itu anggota-anggota gereja kita, termasuk grup kita, maksudnya kelompok kecil kita ini ikut doa bersama. Tapi doa berantai ini 24 jam, Eli. Iya. Ya, ingat ya, betul. Masih ingat. dari Orlando. bukan cuman gereja kita Orlando, tapi dari Tampa, dari Miami, semua sign up, semua itu di grup karena kita semua online, Iya, betul. pakai WhatsApp. Iya betul. Semua pasang nama, pasang list siapa yang doa jam dari jam 7 pagi sampai subuh sampai malam, Iya, selama betul, 24 jam. betul. Semua full. Tapi kita kita ambil 1 jam khusus untuk grup kita saat itu jam 9 malam. Setiap hari kita berkumpul bersama lewat Zoom, kita doa bersama. Kita yakin 2-3 orang berkumpul pasti ada Tuhan, ada doa kita pasti dijawab. Amin. Tapi ternyata bukan cuma 2-3 orang saja di saat itu, hampir begitu banyak yang sign up untuk berdoa buat Irma. Jadi selama 24 jam kita percaya Irma itu ke cover semua, gitu kan. Selama kita berkumpul, kita selalu berdoa, menangis. Setiap baru mendengar Irma aja namanya kita udah menangis. Sudah bercucuran air mata. Ini Tuhan, kita minta ampun, kita mengucap syukur, pokoknya apapun itu kita percaya Tuhan pasti sembuhkan Irma. Sampai satu hari akhirnya Tuhan itu kasih mukjizat yang luar biasa. Irma lepas dari ventilator, ya. And then, Irma, puji Tuhan, Irma itu begitu sadar masih ingat kita ini. Iya betul. Untung Jadi, kita nggak dilupakan ya. Kita nggak dilupakan gitu. Sampai dia sendiri pas dia sadar, dia bangun, dia bisa ikut kita Zoom. Jadi mungkin pertama kali dia membuka mata terus memunculkan wajahnya itu sama kita semua Puji saat Tuhan. itu. Oh Tuhan itu baik dan luar biasa. Saat itu kita bersyukur sekali, ya. Yes. Betul sekali. That's why we call Irma itu walking, talking miracle, guys. Hebat nggak tuh Tuhan kita? Pada saat kita bersama-sama sehati berdoa di kaki Tuhan Yesus, surrender kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan Irma, Tuhan bekerja karena Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa-doa orang yang percaya, dan tangan Tuhan juga tidak kurang panjang loh. Betul. Menyembuhkan umatnya, terutama pada saat itu kita meminta untuk menyembuhkan Irma. Puji Tuhan, Irma disembuhkan. Nah sekarang kita tanya nih sama Irma yang udah tidur 1 bulan, keenakan. Bagaimana nih Ir ceritanya Ir? Ceritain, share buat teman-teman di sana Ir. Ya pertama-tama waktu saya masuk, saya mau kasih tahu saya ini nggak ada high risk untuk apa-apa. Jadi dokter cuma pikir, you be fine. 3 hari kamu bakalan oke. Tapi ternyata 3 hari ketiga saya masuk mesti pasang ventilator. Terus waktu saya tanda tangan, dia bilang kamu ada hypertension, diabetes. Saya said no. Oh, you be fine 3 days. I ended up 2 minggu di ventilator, dan saat itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi orang-orang ini semua yang it's not only me living miracle, but they witness the miracle too. Amen. Yes. They're the one who pray, they're the one who fight for me, they're the one who begging, minta pertolongan Tuhan. Iya. Jadi saya itu nggak tahu apa-apa, cuma pas bangun aja saya ingat saya di different hospital. Hospital yang saya datang itu tempat saya kerja. Pas saya bangun di tempat saya kerja juga, cuma beda hospital. Di situ saya tanya sama Tuhan, loh kok ada di sini? Ternyata mereka mesti intubasi saya 2 kali setelah ventilator dicabut, saya nggak kuat. Dan karena belum ada pengobatan, protokol atau cara penanganan, mereka harus ship saya di bigger hospital. Setelah bangun, itu Tuhan itu baik banget. Semua daya ingat saya, kemampuan saya berpikir, saya tahu semuanya. Dan nurse yang datang, saya bisa tanya kenapa saya dikasih obat ini, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, sampai dokter bilang kamu ini terlalu
sehat untuk di ICU, tapi terlalu kritikal ditaruh di tempat yang lain gitu. Karena saya udah bawel, kenapa kamu saya kasih ini, kenapa saya nggak dikasih ini, kenapa saya I refuse this man. Mungkin orang-orang bilang ini orang baru hidup udah udah cerewet, but saya juga bingung itu dari mana kemampuan untuk berpikir semuanya itu. Saya tahu sampai semua dokter yang bilang sebenarnya saya hasil X-ray lab semua itu nggak ada yang menunjukkan saya lebih baik, tapi karena ya bukan obat, tapi karena Tuhan dan orang-orang yang berdoa, orang-orang benar ini yang berdoa untuk kesembuhan saya. Saya berterima kasih karena community di sini, untuk teman-teman gereja, teman-teman kerja, teman-teman semuanya yang taruh waktu dan komitmen untuk berdoa. Nggak cuma donasi uang, ya saya tahu uang juga perlu. Waktu itu kan semua orang juga kesulitan, tapi mereka mengambil satu langkah lebih panjang untuk mendedikasikan waktunya untuk kehidupan saya yang waktu itu saya benar, ya itulah mungkin waktu kita udah tidak berdaya, kita mau menghadap Bapa, kita nggak bisa ngomong, cuma orang-orang yang berdoa ini yang berkumpul dan meminta pertolongan Tuhan itu. Tuhan itu benar baik. Begitu saya sembuh sempurna. Saya nggak perlu pakai kursi roda, oksigen atau apa obat-obat yang mereka kasih. Sampai rumah saya buang semuanya karena semua obat itu ada side effect-nya dan some of them nggak bekerja sama saya karena kekuatan obat yang mereka beli udah kasih ke saya terlalu besar, udah nggak mempan lagi. Saya cuma ingat, saya nggak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Hari-hari itu saya cuma baca ayat Mazmur 123, mengucap terima kasih sama Tuhan atas kesembuhan, atas diberikannya saya kesempatan untuk hidup kedua kali ini. Amin. Terima kasih banyak Irma. Lihat Irma disembuhkan oleh Tuhan Yesus 100%. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan umatnya 80% loh, tidak juga 90%, tapi 100%. Puji Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini janji Tuhan loh teman-teman kepada umatnya. Oleh sebab itu jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan setiap kali kita datang ke kaki Yesus untuk berdoa dan memohon kepadanya. Karena apa? Karena doa kita itu punya kuasa dalam Kristus. Dan karena kita juga adalah orang-orang benar. Amin. Terima kasih banyak nih buat my sister in Christ yang cantik-cantik telah datang ke sini untuk share kesaksian. Dan jangan lupa ini kesaksian kita bersama loh. Kita berdoa bersama sehati 24 hours untuk memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan teman kita. Dan juga ini kesaksian sangat menguatkan kita semua dan juga menguatkan teman-teman yang mendengarkannya. Sampai jumpa lagi di kesaksian berikutnya. God bless you and shalom.